nggak mampu Nggak Mas kita mampu. menyebut Oke. dia. Kalau sampai saya menyebut Tuhan saya kasih nama, berarti saya memberhalakan Tuhan saya, Mas. Memberhalakan Tuhan saya. Maksudnya gimana, Mas? Akhirnya Tuhan saya bukan jadi Tuhan, tapi hanya sebatas menjadi sebuah ciptaan belaka. Ciptaan siapa? Saya sendiri, kan gitu. Oke, mungkin kayak handphone ya. Kita bilang handphone. Berarti handphone itu kan ada batasannya ya. Di luar handphone kan bukan handphone, Mas. Betul. Gitu ya. Kan terbatas akhirnya. Oke. Akhirnya terbatas. Makanya di situ saya nggak berani menyakiti si A, si B, si C. Nggak berani karena apa? Ya karena ini satu kesatuan Tuhan, gitu. Satu kesatuan Tuhan yang dimana ketika kita mengganggu, merusak sistem ini, itu ujung-ujungnya akan kembali kepada kita, gitu loh. Karena Tuhan yang ada di dalam diri Mas Leo, ada di diri saya, di dalam diri orang-orang, itu nyambung, gitu. Oke. Makanya bodoh banget jika ada orang menyakiti orang lain, korupsi, koruptor, bodoh itu goblok banget, gitu. Karena ujung-ujungnya akan kesini lagi. Nah, Mas, jadi gini, Mas. Ini kan tadi kan Mas Jun saya bilang bodoh banget nih kalau orang menyakiti, bahkan sampai mencuri, bahkan sampai merampok, bahkan sampai membunuh mungkin ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah terjadi, Mas, yang sudah melakukan itu semua? Nah, itu solusinya gimana, Mas? Ya solusinya ya Bertobat gitu. Tapi cara tobatnya, Mas, maksudnya gimana? kalau tobat ya udah Biar dia karmanya tobat, baik atau ya dia bisa dapat kehidupan lebih baik. Tobat, tetapi di situ kan tidak bisa lepas dengan hukum semesta, yaitu yang namanya law of karma. Iya, Ya, sebab Pak, akibat pasti hukum akan. karma. Karena Iya. apa? Ini tadi sistem semesta ini adalah satu kesatuan yang dia akan kembali. Jadi ketika ini menyakiti menyakiti si A, ini akan rasa ini dia akan ke sini, Mas. Kembali lagi ke sini. Mantul. Oh, mantul. Bisa cepat bisa lama ya. Kan Bisa tergantung semesta yang atur gitu loh. Tergantung semesta yang ngatur, dan itu pasti. Itu hukum pasti, Mas. Makanya disebut dengan hukum law, cause, and effect. Hukum sebab Akibat. Nah, itu seperti itu. Tetapi dengan kita membantu, memberikan, alah contoh sedikit aja. Sedikit ya, nggak usah banyak-banyak. Kemarinnya lagi. Dua hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu. Saya itu membantu orang 3 juta, Mas. Oke. Ya. Saya nggak kenal di sini. Iya. Saya di sini, di hotel di sini. Di hotel Nggak sini. kenal langsung kasih. Saya nggak kenal, ya cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Iya. Nah, ternyata saya ada rasa orang ini butuh uang gitu loh. Akhirnya saya minta rekening, tak transfer, Mas. Tak transfer berapa? Tak transfer 3 juta, Mas. Iya. Hari esoknya saya dapat WA dari member RK diminta untuk bersihin rumahnya, Mas. Saya cuma ikhlas bersihin rumah aja. Iya. Saya nggak minta apa-apa. Saya dikasih uang 15 juta, Mas. Kan mantul itu. Mantul, iya. Mantul. Ditambah Mantunya lagi. lebih gede lagi ya? Wow. Ditambah lagi semalam Iya. saya diberi sangu kan sama Mas Leo sama teman-teman. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ya udah. Oh, Ya kan? iya. Makanya apa? Kalau kita berbuat baik, berbuat jahat, itu semuanya pasti mantul ke kita karena sistem semesta, sistem Tuhan yang ada di sini semuanya satu kesatuan, dan Tuhan yang ada di dalam si A, si B, si C itu adalah sama. Mas, ini kalau ngomong-ngomong tentang berbuat baik ya, Mas ya. Sebenarnya kalau kita mau berbuat baik itu tuh kita punya hati itu harus seperti apa sih, Mas? Ya, Maksudnya, wah gue berbuat baik ini nih, nanti gue berharap gue dapat pahala. Itu nggak harus begitu kah? Atau ya udah gue berbuat baik aja deh, gue tulus aja deh, terserah lah nanti atur. Atau gimana, Mas? Kalau menurut versinya Mas kalau Yunus? menurut versi saya, Iya. kata baik itu kan relatif, Mas. Ya bener nggak? Iya. Relatif toh. Orang nggak punya uang, ambil miliknya orang, kan baik menurut dia. Oh iya, benar. Iya. Jadi Tapi nggak bener ya? Tapi nggak bener kan, Iya. secara hukum umum Iya. sosial kan. Iya. Nah, tapi hukum rivalitas itu nggak baik kan gitu. Nah, baik harusnya bagaimana menjalankan kehidupan ya seperti sila Pancasila itu tadi, Mas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil Dan beradab. Ada 2 suku kata di sini yaitu adil dan beradab. Ya kan? Kata kemanusiaan itu berarti tidak membahas manusia, Mas. Tapi membahas lebih kepada sifat dan sikap, Oke. karakter, Karakter, oke. ya kan?
Di situ ada adil dan beradab. Iya. Adil dalam seperti apa? Ya kita adil pada semua. Kalau kita, maksudnya adil gimana? Kalau kita nggak mau dipukul itu sakit, nggak usah mukul. Kalau kita nggak mau uang kita dicuri, nggak usah nyuri. Kalau kita nggak mau dikorupsi, nggak usah korupsi, kan gitu kan. Dan itu pasti terjadi kan. Itulah ukuran tolak baik, Mas. Versi Pancasila, versi ideologi negara kita. Itu saya pegang, Mas. Sedangkan tadi ada adil beradab. Adab ini meliputi apa? Meliputi sisi karakter. Kita harus sopan, kita harus tunduk, kita harus bla 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 dan lain-lain. Itu ukuran baik. Tapi kalau ukuran baik diukur secara individu, ya jatuhnya nanti ya itu tadi, orang mencuri, oh saya nggak punya uang, bisanya ini, ya itu baik untuk saya kan gitu kan, relatif toh jadinya. Nah, nggak seperti itu. Jadi baik versi Pancasila sila kedua itu adil dan beradab. Itu kalau dijabarkan panjang ya. Mas, jadi balik lagi Mas ya. Jadi kalau misalkan saya mau berbuat baik menurut versi Mas Yunus, ya udah berbuat baik aja ya. Iya. Yang penting kita adil dan beradab ya. Betul. Nggak berharap A dan nggak berharap C. Pokoknya nggak berharap-harap apapun ya. Apapun. Berbuat baik aja gitu ya. Betul. Saya orangnya, mohon maaf, mungkin teman-teman bilang pamer silakan. Saya belum kesini. Ya. Sebelum kesini, saya juga kemarin ceritakan, saya nyumbang uang ke Pura. Oh iya, kemarin di RK Sarasehan ada ngomong ya. Saya nyumbangnya nggak sedikit, Mas Leo. Iya. Dan saya nggak berharap kok. Mungkin bagi agama yang ada di KTP saya, nyumbang ke rumah ibadah orang lain itu nggak ada pahalanya kan. Nah, saya nggak ngurus itu. Saya nggak mencari pahala, saya juga nggak mencari imbalan. Yang penting saya punya uang membantu, udah. Iya. Tapi kan Mas Yunus kan masih melakukan ritual-ritual keislaman kan? Ya, yang tahlilan masih ya. Tapi tetap ya, misalnya kan kalau ada ibadah kepercayaan lain atau ibadah agama lain, kalau memang Mas Yunus pengen ya kasih aja. Kasih aja. Oke. Jadi nggak cuma hanya di masjid aja gitu ya. Wah, enggak. Semua saya membantu universal semua, ya. Universal karena saya bertuhan, bukan berdogma. Iya. Kalau salah berdogma, saya sebatas dogma saya, kebaikan saya nanti. Oke. Karena manusia baik itu bagi saya tidak diukur dari dogmanya, Mas. Iya. Dari dogma agamanya. Iya. Kalau orang lain baik diukur dari dogmanya sendiri, ya pasti akan ada rasa benci, ada rasa salah kan. Iya, jadi berbuat baik jangan cuma hanya lihat suku, ras, agama gitu ya. Iya. Sama kepercayaan gitu. Kalau saya sekarang hari ini itu melihat suku, ras, dan agama, itu saya nggak mau menerima Mas Leo kan. Mas Leo orang kita beda kan, gitu. kita beda suku ya kan, bisa beda agama mula. Saya minder Mas Leo ganteng, saya seperti ini kan gitu. Iya. Kan gitu. Betul. Tapi saya bukan melihat itu. Iya. Saya melihat di dalam diri Mas Leo ada Tuhan. Saya melihat di diri orang-orang ada Tuhan kan gitu. Makanya saya harus sebisa mungkin saya membahagiakan Tuhan yang ada di dalam semesta ini. Supaya Tuhan yang ada di dalam diri saya juga bahagia. Sehingga Tuhan yang ada di dalam diri saya bahagia akan memberikan semuanya kepada saya. Iya, betul. Itu seperti itu. Oke. Jadi konsep saya semudah itu aja. Nggak usah ribet-ribet kayak yang di luar-luar gitu aja. Tapi gini Mas, sesuatu yang mungkin di awalnya, yang sekarang jadinya nggak ribet, simple, itu sebenarnya proses perjalanannya itu loh yang nggak gampang loh Mas, ya kan? Ya, proses jelas, perjalanannya loh. Yang jelas. Apalagi orang yang sudah berdogma Mas. Saya berdogma dari kecil. Sekolah berdogma udah dari kecil kan, itu kan nggak gampang Mas. Dari sekolah formal keislaman semua. Iya, pondok pesantren 4 keislaman semua. Iya. Dan mendalami Ummul Quran di Mahat Umar bin Khattab. Apalagi tuh Mas? Ya intinya mendalami agama saya kafah gitu. Kafah itu keseluruhan ya, sejarahnya, ya cara mengolahnya, ya semuanya, sehingga tahu saya sebenarnya tujuan agama itu ini gitu loh. Tujuan agama itu bukan ke suatu tempat gitu, tapi tujuan agama itu adalah bagaimana sistem yang ada di dunia ini itu berjalan sesuai dengan kehendak kemanusiaannya. Sesuai dengan kehendak kemanusiaannya. Jadi sifat kemanusiaan tadi gitu. Iya. Karena kalau nggak diberikan, makanya agama pada waktu itu diciptakan
tercipta atau diciptakan oleh pembawanya dulu, karena di daerah itu kan rusak, Mas. Iya. Di daerah itu rusak. Kemanusiaannya juga buruk ya. Iya. Makanya diciptakanlah, dibuatlah, terciptalah, makanya terjadi sebuah sistem pembentukan karakter. Kan seperti itu. Iya. Jadilah tertata. Berarti di sini sebagai apa? Sebagai tatanan sosial kan gitu kan. Iya benar. Tatanan sosial. Oke. Kalau penyembahan ada sendiri. Ada penyembahan ada sendiri kan. Ada sendiri ya. Ada sendiri di dalam diri kita ada Tuhan kok. Oke. Dalam diri kita ada Tuhan. Makanya ada syariat, torekot, haikot, dan marifat. Ada cara, ada sembah raga, ada sembah jiwa, ada sembah rasa. Sembah rasa. Oh, oke. Jadi di atasnya sembah raga itu ada namanya sembah jiwa. Di atasnya sembah jiwa itu Sembah namanya rasa. ada sembah rasa. Itu paling tinggi, Mas. Paling tinggi. Sembah rasa. Apa bedanya, Mas? Kalau yang paling bawah itu sembah raga sama sembah rasa, Mas. Di next video aja, Mas. Next video ya. Karena Oke. panjang gitu. Oh, panjang ya. Oke, sip. Penjelasannya panjang Panjang, sembah ya. raga. Karena ini kalau manusia tidak mengangkat kualitas keagamaannya menuju ke sembah raga, ingat tubuh kita terdiri dari tubuh 4, ya kan? 1 fisik, 3 astral, ya kan? Iya. 1 fisik itu apa? Raga, Raga, ada ruh, ada ruh, ada sukma, sukma, ada jiwa. jiwa. Kalau kita hanya sekarang melaksanakan sembah raga, berarti kurang. Kita nggak bisa nyambung pada Tuhan. Kalau kita mau melaksanakan sembah raga, ya kan? Setelah sembah raga kita melaksanakan sembah jiwa, sembah rasa, nyambung pada Tuhan. Karena Tuhan pada koridor ini. Justru connect-nya untuk ke Tuhan lebih dekat itu ada di Betul, di rasa. rasa ya, bukan hanya raga aja ya. Bukan. Mulutnya Tuhan, Betul. tapi kelakuannya kan bisa beda ya. Betul. Makanya coba di sekeliling kita, bagaimana manusia, semua manusia awam syariat itu, semuanya sembah raga. Ini ada yang menarik, Mas. Ada penelitiannya, Mas ya. Jadi salah satu negara yang tingkat agamanya tinggi, Mas. Itu salah satu di sini, Mas. Iya, Indonesia ya. Iya. Tapi tingkat korupsinya, Mas, Tinggi. Nah, itu kan kayak apa ya? Kayak kontradiksi ya. Ya. Bisa begitu kan? Sebenarnya bukan kontradiksi sih, Mas. Iya. Kalau saya teliti, kalau saya riset, pergeseran makna agama itu sudah bergeser gitu loh. Jadi agama itu sudah menjadi sebuah pergeseran gitu. Itu seperti itu. Dari yang mana ke mana, Mas? Dulu, Oke. dulu zaman dahulu, agama diciptakan oleh para pembawanya itu memang untuk apa? Untuk membentuk karakter, Mas. Untuk membentuk karakter. Ya, setelah mereka membentuk karakter, jadilah manusia baik, kenal Tuhan kan gitu. Sekarang agama bukan untuk membentuk karakter, justru malah coba dilihat di luar sana. Banyak sekali orang menjalankan syariat dan lain, tapi kelakuannya bagaimana? Karakternya kan nggak dapat. Ya kan, karakter baiknya kan nggak dapat. Justru masih menyakiti, masih korupsi, masih gini bla 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 dan lain-lain. Nah, di sini kan ada pergeseran makna ritual tadi, Mas. Ya kan? Makna ritual tadi. Padahal kalau kita ngomong ibadah itu berasal dari kata abadah. Abadah maknanya adalah abdi, mengabdi, pengabdian. Pengabdian kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengabdi kepada Tuhan? Ya kita harus baik kepada makhluk-makhluk Tuhan. Nah, sebenarnya di situ sudah mulai sembah jiwa sebenarnya. Di situ mulai sembah rasa sebenarnya. Oke. Itu. Iya. Kita abdi loh. Iya. Ibadah berasal dari kata abadah. Abadah. Maknanya adalah pengabdian. Kita makhluk Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan. Tuhan menyuruh kita seperti apa? Tuhan menyuruh kita kalau di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan. Kalau di Indonesia ya persatuan Indonesia. Kalau orang sudah mengenal ketuhanannya, sudah mempraktekkan ketuhanannya, kemanusiaannya, pasti mereka akan paham yang namanya persatuan. Karena kita sebenarnya dari satu sumber. Persatuan dengan seluruh alam. Seluruh alam ya. Itu yang dibilang itu gak sih, Mas? Kalau di Jawa tuh ada namanya Manunggaling Kawula Gusti itu. Oh, beda lagi. Oh, itu beda lagi ya. Beda lagi. Beda konteks. Oh, beda konteks ya. Manunggaling Kawula Gusti itu
yang diajarkan sesi jenar. Nanti ada lagi mungkin next video. Next video aja lah ya. Oke. Jadi kita lebih pada umum aja dulu. Pada umum aja dulu ya. Oke. Jadi itu sudah bergeser. Apalagi dulu agama diciptakan adalah untuk menuju Tuhannya. Dan hari ini agama sebagai Tuhannya. Kan orang yang syariat, orang yang menganggap agama itu segala-galanya kan. Tolak ukur kebaikan dan lain-lain. Padahal bagi orang spiritual yang sudah muncul kebangkitan spiritual, melihat orang yang syariatul syariat yang masih beragama di awam itu, kelakuannya kan kayak gitu semua, Mas. Kebanyakan begitu ya? Kebanyakan begitu. Nyatanya apa? Teman-teman yang ikut RK semuanya beragama loh, Mas. Tapi kenapa hidupnya semuanya banyak hutang, banyak beban, banyak masalah, bener enggak? Berarti kan di sini nggak kenal Tuhannya, toh. Pertanyaannya, sudah beragama berapa puluh tahun mereka, kok nggak tahu Tuhannya, kan gitu kan? Oke, jadi sebenarnya yang benar adalah beragama dan bertuhan ya. Kalau dia memang dari kecil beragama ya dia harus kenal Tuhannya. Ya, harusnya kenal dan tahu. Harusnya. Sehingga bisa hidupnya mulia. Makanya guru saya kan bilang seperti ini, kalau kau mau hidup mulia, kaya raya, kamu harus urip itu ngerti uripe, wong urip lek ngerti uripe, ngerti marang Gustine. Hidup itu harus mengerti hidupnya. Kalau orang mengerti hidupnya pasti mengerti Tuhannya kan gitu. Pasti tahu Tuhannya. Oke. Dan sulit untuk berbuat marah, pegel, mangkel, menyakiti dan lain-lain kan gitu kan. Nah, seperti Oke. Nah, buat teman-teman nih ya, Mas Yunus ya. Teman-teman ini kan anggap paham ya, anggap sudah paham dari awal sampai sekarang gitu ya. Nah, bagaimana Mas untuk bisa lebih menyatu ya atau lebih mendekat gitu, bahasanya ya dengan Tuhan kita gitu, Mas? Ngapain menyatu wong diri kita? Itu ilmunya manunggaling kalau Gusti nah. Oke, itu menyatu ya. Nah, kalau kita bisa lebih dekat atau kita bisa lebih sadar ya, Mas? Lebih sadar ya. Lebih sadar aja deh. Kalau kita mau lebih sadar bahwa kita punya kesadaran, kita punya tubuh astral, kan gitu kan, ya kita harus melakukan laku seperti nabi-nabi kita. Oke, contohnya nabi-nabi kita itu sebelum mereka mengajarkan ajarannya, mereka apa yang dilakukan? Meditasi. Dan tentunya ritual gandengannya meditasi itu pasti pernafasan. Oke, jadi itu udah satu kesatuan ya. Benar sih. Ada olah nafas, ada olah rasa. Olah rasa itu adalah meditasi. Iya. Nah, semua rasul, semua nabi, siapa yang nggak meditasi, Mas? Meditasi kan? Iya. Kalau kita mau menemukan, bisa membaca semua pesan-pesan serta ajarannya para rasul-rasul kita, nabi-nabi kita dahulu, lakukan meditasi. Oke. Di situ akan menemukan yang namanya rasa kemanusiaan. Meditasi. Nah, meditasinya dengan teknik apa atau gimana? Nah, itu semua ada di RK ya, Mas ya? Di RK itu belum meditasi. Belum meditasi. Kalau di RKB itu kan bagaimana untuk kita tambah kaya kan? Tambah kaya, Kalau di RK itu bagaimana kita mengurangi karma kan? Karma jelek. Kalau meditasi aja sebenarnya. Meditasi ya. Meditasi aja, duduk sila, tegak, mata dipejamkan, nafas biasa, udah gitu aja. Mikir apa? Nggak usah mikir apa-apa. Ya. Mengamati diri kita sendiri aja, udah selesai. Nggak ada gurunya gimana? Nggak apa-apa. Nggak bakalan kesurupan kok selama kita menyadari, kita punya nafas, kita punya hidung, manfaatnya hidung apa, nafas kita untuk apa, rambut untuk apa. Jadi lebih ke kontemplasi diri. Oke. Nggak ada. Iya. Dan secara apa ya namanya, Mas? Secara anatomi tubuh ya, Mas ya. Apapun meditasinya ya, itu pasti pernafasannya itu dia lebih pelan ya, Mas. Betul. Lebih pelan ya. Jadi gini, secara normal ya, kalau orang nggak bermeditasi, misalnya beraktivitas seperti biasa, ini ada penelitiannya. 1 menit itu manusia normal itu bernafas kurang lebih tarik nafas, hembuskan nafas itu kurang lebih sekitar 14-16 kali. Ya, tarik, hembuskan itu 1 menit. Nah, orang yang bermeditasi itu kurang lebih sekitar 4 kali, Mas. Dalam 1 menit, itu kurang lebih. Makanya kenapa, Mas, salah satu manfaat meditasi adalah bisa panjang umur, Mas. Panjang umur, betul. Panjang umur, awet muda. Betul sekali. Kenapa? Di samping panjang umur, otak pun juga nggak berpikir. Iya. Ketika otak nggak berpikir, nggak melakukan dosa, nggak melakukan karma, toh. Betul. Iya, suwung kan? Suwung.
Oke, oke. Dan Zero itu power. keberuntungan, peluang, kebahagiaan, Muncul kedamaian, semua muncul. datang semua ya. Iya. Nah, itu kuncinya, teman-teman. Meditasi aja, nggak Oke. pakai guru, nggak apa-apa. Nah, itu kalau meditasi baiknya berapa menit, Mas, durasinya, Ya, Mas, kira-kira? Kalau buat orang-orang baru gitu, orang-orang baru mulai, Orang baru ya minimal 15 menit lah. minimal 15 menit ya. Ya, Oke. minimal 15 menit, nanti bisa dinaikkan. Iya, iya. Gitu. Kita manusia cerdas kok, melebihi cerdasnya para rasul kok. Ya kan? Harusnya kita bisa lebih lama daripada rasul. Rasul aja 15 tahun. Oh iya, ya benar. Iya kan? 18 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Apalagi Nabi Yunus 25 tahun. Nah, gitu. Masa kita manusia yang modern seperti ini malah Malah nggak pernah ya. kalah. Iya. Kan gitu. Iya Iya, kan? iya. Iya. Kalau ada yang nanya nih, Mas, aduh, Mas Yunus, saya kalau meditasi itu pikiran saya kemana-mana, atau saya itu gampang ngantuk atau gimana? Itu mungkin awal-awal aja ya, Mas? Ya? Awal-awal aja. Nanti Iya. semakin dilatih semakin bisa. Semakin dilatih semakin bisa ya. Semakin bisa. Oke. Fokus. Nah, itu salah satu kita jadi lebih sadar ya, Mas, akan keberadaan Tuhan yang ada di dalam diri kita ya. Betul sekali. Padahal sesimpel itu ya, tapi itu dahsyat loh ya. Sangat Luar simpel. biasa ya. Sangat simpel sekali. Iya, Hanya iya. menyadari diri kita di sini sedang hidup, berarti ya ada Tuhan kan. Iya, makanya nih dogma-dogma yang terjadi di luar itu tuh bikin kita jadi ribet, bikin kita tuh harus mengandalkan entitas Betul. atau pihak luar gitu ya. Kita tuh jadi kayak nggak berdaya, Mas ya. Ya. Akhirnya kita Padahal kita tuh adalah orang yang loh. waduh. Kita Ciptaan Tuhan ciptaan yang paling sempurna kan? sempurna gitu. Tapi nyatanya teman-teman itu malah nggak ngerti apa-apa. Iya loh. Kan aneh kan di sini. Iya. Oh, berarti kan Atau ini ada memang sudah diatur ya sejak dahulu kala ya, Mas ya. Ya. Untuk kita tuh ada entitas di luar yang lebih hebat, mengandalkan pihak luar. Kitanya jadi harus menggantungkan sama pihak luar ya. ya nggak bisa cerita kalau hal itu Mas. Iya, pinggir Ceritanya jurang pribadi Mas. aja, pribadi Iya, aja. ke pinggir jurang Mas. Iya, iya, iya. Oke. Ada lagi Mas Yunus tambahannya Mas? Mungkin cukup next video aja kalau mau Mas Rio mau tanya tentang manunggaling lah, sembah Oke, rasa, oke. sembah raga, bagaimana cara melakukannya, Iya. seperti apa, next video aja. Iya. Oke, teman-teman, itu ya teman-teman ya penjelasan mengenai Tuhan ya dari Mas Guru kita yaitu Mas Yunus. Oke. Oke, siap. Terima kasih Rahayu. Rahayu.